Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nura Gede Yoniarta Pramana dari SMA Negeri 3 Sidoarjo, perwakilan lomba cerdas cermat kebangsaan. Pendidikan karakter memiliki manfaat yang sangat penting dalam membentuk generasi yang berkualitas dan memiliki moral yang baik. Apa saja menurut Anda manfaat yang dapat kita seksama dalam oleh pelajar? Izinkan saya menjawab. Menurut pasal Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 5, pemerintah Indonesia mengedepankan nilai teknologi dan nilai pendidikan, dituangkan dalam nilai agama, nilai sosial, dan nilai moral. Jadi, pemerintah Indonesia sudah mengedepankan nilai-nilai Pancasila berdasarkan asas-asasnya. Dan dalam dunia pelajar dan dunia pendidikan, sebagai pelajar kita harus mengoptimalkan sebuah nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, kita harus menunjang dengan cara yang pertama, kita harus mempromosikan nilai-nilai Pancasila ke seluruh Indonesia melalui media sosial yang kita miliki. Dan nilai-nilai Pancasila itu sudah tertuang atau sudah sejak dari zaman nenek moyang. Jadi nilai-nilai Pancasila harus kita lestarikan dan harus kita budayakan. Menurut saya, Pancasila adalah sebuah falsafah dasar yang sangat mengaruhi globalisasi. Globalisasi merupakan ancaman bagi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan moral etika, moral sosial, dan moral kebinekaan. Selanjutnya, bagaimana pendidikan karakter dapat membantu individu untuk mempertahankan integritas dan moralitas dalam kehidupan mereka? Pendidikan karakter merupakan sebuah pendidikan yang tertuang dalam kurikulum Merdeka, tepatnya dalam profil pelajar Pancasila. Dan bagaimanakah kita untuk mempertahankan nilai integritas tersebut? Yang pertama, kita harus menuangkan nilai cerdas religius, di mana cerdas religius adalah sebuah cerdas yang harus kita miliki sedari dini dalam nilai keagamaan. Dalam norma yang pertama, dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan norma agama. Norma agama merupakan sebuah pedoman norma yang sangat penting bagi bhinneka kita, bagi bangsa kita, dan bagi negeri kita dalam pedoman Pancasila. Norma agama sangat penting bagi hidup kita, dikarenakan norma agamalah yang membuat kita hidup tentram dan juga hidup damai. Yang kedua adalah cerdas intelektual, di mana cerdas intelektual merupakan kecerdasan yang kita miliki sedari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, bahkan kita sudah berkuliah sekaligus. Dikarenakan cerdas intelektual adalah kecerdasan berpikir kritis dan berkebinekaan global dalam skala universal, seperti kita memecahkan masalah-masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dan juga memecahkan masalah kontekstual dalam ilmu alam, ilmu kebumian, dan juga ilmu sosial lainnya. Oleh karena itu, cara mempertahankan integritaslah yang kita harus siapkan mulai sejak dini untuk kehidupan berkelanjutan di tahun 2045 menuju generasi emas Indonesia. Dan sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana berkebinekaan global harus tertuang dalam asas-asas Pancasila. Selanjutnya, nomor 3, bagaimana pendidikan karakter dalam membantu meningkatkan hubungan antar individu. Sebagai makhluk sosial, manusia harus memiliki banyak hubungan antar masyarakat.
Oleh karena itu, cara meningkatkan hubungan masyarakat yang pertama adalah kita menanamkan sila-sila kedua dan juga menanamkan nilai-nilai yang ada di Pancasila seperti cerdas religius, cerdas intelektual, dan juga cerdas emosional. Kemudian nomor 4, keserhadiran teknologi digital, kecerdasan buatan, big data, otomatisasi, dan konektivitas virtual tentunya akan membawa dampak yang positif maupun negatif. Menurut Anda, masih relevankah nilai-nilai Pancasila sebagai bintang penuntun atau telah diusangkan oleh zaman? Pancasila merupakan nilai-nilai dinamis dan mengikat universal serta mengikuti zamannya. Oleh karena itu, Pancasila tidak boleh diubah-ubah dikarenakan Pancasila sedari nenek moyang sudah ada dan untuk kehidupan selanjutnya akan mengalir seperti air yang mengalir. Karena itulah kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila sedari dini. Pancasila dapat dikatakan sebagai nilai-nilai yang dinamis dan juga nilai-nilai tidak dapat dipatahkan dikarenakan Pancasila merupakan sebuah nilai-nilai yang universal. Oleh karena itu, kita harus sebagai generasi emas muda Pancasila 2045 dalam menumbuhkan pendidikan seperti profil pelajar Pancasila yang harus kita ikuti, kemudian langkah-langkah integritas yang harus kita dalami bersama seperti kerja kelompok antar sesama, bersikap sosial, dan juga cerdas dalam religius, intelektual, dan perkebinekaan global. Dan dalam globalisasi ini kita harus menjadi sebuah filter seperti alat Pancasila di mana kita berada, disitulah kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila maupun kita di luar negeri atau bahkan di luar daerah yang kita tidak ketahui, kita tetap Pancasila Indonesia adalah pedoman dari pedoman. Yang kelima, setiap orang akan ada masanya dan di setiap masa akan ada orangnya. Anda sebagai generasi muda yang 10 hingga 20 tahun lagi yang akan muncul sebagai generasi, tentunya tantangan yang kalian hadapi akan lebih berat. Langkah konkret apa yang Anda akan lakukan? Yang pertama, dalam dunia pendidikan, kita menuangkan kurikulum merdeka sebagai solusi pertama, win-win of solution dalam berkebinekaan global dan masalah-masalah tekstual. Dalam masalah-masalah kontekstual, kita harus sebagai siswa-siswi SMA Negeri 3 Sidoarjo harus menuangkan nilai-nilai integritas, moralitas, dan juga nilai-nilai prinsip dasar dalam hubungan keterkaitan Pancasila. Serta kita sebagai generasi muda yang sudah paham tentang arusnya globalisasi, kita harus menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila ini melalui sebuah karya sastra, novel, buku, atau cerita. Bahkan seperti yang saya contohkan pada saat ini, kita menuangkan nilai-nilai Pancasila bisa kapan saja dan di mana saja melalui attitude, behavior, dan kreatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Pancasila.